Selamat datang di video presentasi akuntansi sektor publik dengan materi laporan keuangan sektor publik oleh kelompok 5 kelas C5 akuntansi. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Alena Rumagit, yang kedua ada saya sendiri Fadli Saleh, yang ketiga ada Ignatius Pemba, yang keempat ada Julio Handoko, dan yang terakhir ada Marcelia Towolio. Bagian A, pendahuluan. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek. Yang pertama ada sistem informasi yang diberikan. Yang kedua, kepada siapa informasi tersebut diberikan. Yang ketiga, tujuan informasi tersebut diberikan. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan aliran kas, neraca, serta laporan kinerja. Berikut bagian B mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi, yang keempat, kelangsungan organisasi, yang kelima, hubungan masyarakat, dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan, kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Berikut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah. Ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kerja. Keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran. Kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional. Berikut sumber daya finansial jangka pendek. Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Sumber keuangan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Yang berikutnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Yang berikutnya adalah ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. Unit pemerintah memiliki kewenangan khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah perencanaan dan penganggaran. Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program dan penganggaran. Proses penganggaran sektor publik melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi finansial sangat diperlukan agar publik dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Yang berikutnya adalah kinerja manajerial dan organisasional. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas yang mencari laba. Laba bukan merupakan kinerja yang relevan bagi unit pemerintah. Kemudian C, tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi
untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Kemudian D. Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Drebin et al. Mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan, yaitu yang pertama pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan terakhir badan pengawas. Serikat Dagang Sektor Publik (GASB) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, yang kedua legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, yang ketiga investor dan kreditur yang memberikan pinjaman atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Bagian E, hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Nah, pada dasarnya masyarakat memiliki hak sadar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, ada hak untuk diberi informasi. Dan yang ketiga, ada hak untuk didengar aspirasinya. Bagian F, perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Laporan keuangan lembaga pemerintah tidak hanya berfokus pada organisasi secara keseluruhan, akan tetapi berfokus pada unit kerja pemerintah sebagai suatu bagian organisasi. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Bagian G yaitu luas pengungkapan atau disclosure yang diperlukan. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.